Selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir di kebaktian Rabu malam pada malam hari ini. Dan juga buat Anda yang mengikuti acara kita secara online, kami mengucapkan selamat bergabung dengan kami. Semoga kebaktian ini boleh menjadi berkat buat Anda dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mengawali kebaktian kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terdapat di dalam lagu Sion nomor 169, Bila Trompet Allah Berbunyi. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberinya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ku surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerja keras bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup di tengah kegagalan, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Susi Siboro. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Hingga pada pertengahan minggu ini kami dapat berkumpul di sini untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan wajangan atau khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta kami dapat membawa kami untuk makin dekat
kepadamu dan lebih menyerahkan diri kami kepadamu Bapak. Berkati juga saudara-saudara kami yang di tempat masing-masing dan juga akan teman-teman yang menonton dari TV. Biarlah Engkau memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan atas mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Isa kami berdoa. Amin. Tuhan itu sangat baik untuk kita semua. Dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin sekalipun, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat berbakti dan memuji nama Tuhan. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada masing-masing kita untuk memberikan kesaksiannya. Silakan bila ada yang ingin bersaksi. Bapak Silaban, kelihatannya ada kesaksian. Selesai 10 hari prayer bulan lalu, kita melanjut lagi 2 minggu lagi di gereja China di Van Leuven. Jadi sudah selesai hari Sabat lalu. Luar biasa itu Bapak Pendeta yang memberikan ada kira-kira 60 ayat seperti rantai. Jadi komplit semua. Umpamanya mengenai hari Sabat, saya sudah berapa puluh tahun jadi Advent, tapi belum pernah selengkap itu. Semuanya adalah ayat-ayat yang kita luar biasa herannya bahwa Bapak Pendeta David Muchado ini adalah luar biasa sekali. Jadi lengkap, apalagi dengan pelajaran yang mengenai paus, ya luar biasa. Ada kira-kira 5 atau 6 paus mengatakan bahwa saya adalah Allah sendiri. Terus belum pernah saya lihat seperti itu. Jelas-jelas mereka itu adalah mengatakan bahwa paus-paus yang berbeda-beda. Jadi semua keluar. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi ada juga orang dari Aplen dan lain-lain. Kemudian saya bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa saya bersyukur kepada Tuhan karena kalau tidak, karena 10 hari berdoa dan lanjutkan, saya mungkin sudah lama tersiksa luar biasa karena penyakit saya adalah luar biasa banyaknya. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan karena saya mendapatkan pelajaran yang begitu baik dengan otopegi. Ya, saya terangkan sama Pak Tagaul kemarin, apa itu otopegi? Otopegi ialah, auto artinya sendiri, pegi artinya makan. Jadi badan kita sendiri adalah kalau sudah kelaparan, 18 jam puasa, harus 18 jam paling sedikit. 12, 16, dan mulai 18 jam puasa, disitulah badan kita adalah sudah kelaparan. Semakin lapar, semakin sakit. Rupanya disitulah kita adalah badan kita meminjam atau mengambil semua sampah-sampah, ya restore fat yang kita sudah kumpulkan selama bertahun-tahun. Itu tidak akan pernah hilang kecuali kita adalah puasa. Jadi akhirnya sesudah lama saya belajar dari beberapa dokter, ya dokter dari Loma Linda juga ada dari dokter UCLA dan lain-lainnya. Saya kumpulkan ada 20 dokter-dokter. Ada dokter holistik, tapi saya ikuti sekarang saya sekarang seperti hari inilah saya tidak makan apa-apa. Saya bekerja dengan kuat. Semakin saya puasa, semakin saya kuat kelihatannya. Jadi saya sudah hilang 10 pound. Jadi semua celana saya yang waktu saya masih baru datang adalah sekarang saya sudah gembira, semua saya sudah bisa pakai. Dan obat saya tidak makan lagi, karena saya belajar bahwa memang adalah untuk apa kita makan obat, saya sendiri ya, karena memang adalah sudah 20 tahun saya makan prostat dan yang lain, tidak ada gunanya. Jadi ada menumpuk. Yang penting adalah direk dulu, disapu dulu semua kotoran-kotoran yang dalam tubuh. Ya, bahkan dikatakan adalah orang demensia dan orang-orang yang linglung-linglung, kalau puasa adalah intermittent fasting. Intermittent itu yang paling penting ialah intermittent daripada keto, daripada yang lain-lain. Jadi saya sendiri sudah berani coba, karena saya sudah devastation, sudah putus asa. Akhirnya saya berani untuk melakukan itu.
Jadi saya lakukan adalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari. Kemudian sesudah 4 hari, minggu kemarin saya lakukan 2 hari. Dan hari ini saya tidak makan apa-apa, karena saya lebih enak. Jadi rupanya kita kotoran-kotoran yang ditumpuk dalam kita punya tubuh, kalau dikumpulkan semua ada sampai 15 kilo. Jadi kalau saya kurang 10 kilo, 15 kilo mulai kemarin itu adalah bukan hanya fatnya yang hilang, tapi penyakitnya juga, toksin-toksinnya adalah hilang. Ya, semua adalah berhilangan. Jadi janganlah kiranya saya adalah Tuhan, saya sudah memanjat pohon atap Tuhan, saya sudah mencari jalan yang lain. Tuhan berikan kepada saya kesempatan untuk sehat kembali. I really want to be as healthy as possible. Jadi it takes 6 months supaya badan kita itu katanya betul-betul bersih seluruhnya dari toksin-toksin yang kita sudah kumpulkan bertahun-tahun. Jadi saya sudah berikan kemarin hari itu no more salt and no more sugars, apalagi sugar yang paling berbahaya, dan no more minyak yang saturated fat. Jadi saya sudah berusaha bagaimana caranya. Sesederhana mungkin makan yang biasa. Jadi hanya makan makanan yang sederhana saya makan. Jadi kiranya kalau saya menjadi berkat, jadi saya sudah banyak klien-klien saya yang sudah saya saksikan di mana saya pergi. Kalau saya lihat orang yang gendut luar biasa, saya memberikan pekabaran buat mereka. Jadi it is so easy to find korban-korban oleh karena diet yang tidak dirubah. Jadi manusia sakit oleh karena tidak ada merubah diet. Jadi biarlah kita jangan takut untuk merubah diet. Jadi jangan terlalu banyak karbohidrat. Terima kasih Bapak Silaban. Saya memberikan kesempatan buat satu lagi. Saya mau bersaksi juga. Saya ini pada waktu saya bukan ikutin ya, sebenarnya saya yang capture program ini. Programnya U-Turn Wellness, itu ada di Azure Hill. Aku yang capture, jadi kalau saudara lihat saya nggak ada jam 1 siang hari Sabat, saya sudah ke sana. Saya yang capture itu, saya juga ikut programnya dan saya praktekkan juga itu. Jadi, yang dikatakan sama Dr. Hans Dale, kita hanya makan yang diciptakan Tuhan. Ada yang tanya, kalau tofu bukan Tuhan yang ciptakan, makan bean-nya. Bisa makan, tapi jangan kebanyakan. Tapi ditawarkan di situ, kalau mau sehat, harus makan yang ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Kalau sudah masuk di warehouse, itu bukan ciptaan Tuhan lagi. Jadi, saya senang sekali di dalam pekerjaan saya ini, walaupun hanya kerja di rumah, banyak bisa mengabarkan Injil kepada orang lain. Ada orang datang, Pak Edwin, saya pingin berpisah. Supaya apa? Supaya duit lebih banyak. Saya bilang, sebelum saudara berpisah, saya kasih sermon dulu. Saya kasih sermon dulu supaya jangan berbahaya. Berpisah boleh, duitnya lebih banyak memang. Anak satu diklaim, anak satu di sana. Tapi sudah ada buktinya, ada orang Batak yang meninggal, dia hilang rumahnya, nggak usah saya bilang namanya, hilang rumahnya, hilang duitnya di bank. Karena dia minta pisah. Saya bilang kalau minta pisah, salah office yang lain. Saya kasih alamat yang lain, saudara bisa ke tempat yang lain. Di sini saya mau kasih tahu bahwa saya selama ini, sudah ada, kalau saudara lihat mungkin tidak ada perbedaan, tapi dalam badan saya sudah turun 12 pound dalam jangka waktu 2 minggu. Kuncinya, jangan makan malam. Dari jam 6.30 kalau memang harus lapar sekali, jam 7 terakhir. Nanti makan lagi jam 11 siang. Jadi kita juga bisa menyaksikan itu kepada orang lain supaya orang itu bisa selamat juga ya. Karena kalau kita terlalu berapi-api dengan sesuatu yang enggak, kita akan berbahaya juga. Kalau kita sehat, pikiran sehat, iman kita juga lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini kita akan, ada hal-hal yang perlu didoakan sebelum kita berdoa berkelompok? Silakan. Yang sakit, yang perlu didoakan.
adik ipar kami yang berada di Indonesia yang sedang sakit, Tirsa, dia juga pernah di sini, Tirsa Kumendong. Dan ada lagi yang lain? Ibu Jenny Pakpahan, Ibu Isra Sinaga, Bapak Martin Monika, apa masih ada lagi yang ingin menambahkan? Siapa? Bapak Siringoringo. Ya. Kalau tidak ada, biarlah kita memilih pasangan kita 2 atau 3 orang dan kita berdoa bersama-sama.
Baiklah, kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Silaban Family. Karena kami tidak bisa mengikuti piano, jadi a cappella aja. Ya. Jadi karena kami orang kampung, jadi nyanyian bahasa Batak lah ya, campur-campur. Ya. Budi bikas ni holongi Tuhan dia ditobus dohon mudarni pardosa songona alaiyon dona huboto ditiup Yesus gomos tangaku tondiku rodi ramoti rodi haroronai taku mengerti rahmatnya yang nyata padaku. Ku tak layak karena dosa, Kristus selamatkanku. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. I know not why God's wondrous grace to me has been made known, nor why unworthy as I am, He claimed me for His own. But I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amin, puji Tuhan. Dengan lagu spesial yang telah dibawakan tadi, baiklah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Elder Huta Gaul dan akan ditranslate oleh Pastor Wilson Aritonang. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Good evening to all of us. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pimpinan pada malam hari ini untuk saya boleh membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Thank you for the opportunity for me to share God's word tonight. Saya tahu suasana di luar sangat dingin ya, tetapi kita masih mengusahakan untuk boleh datang pada malam hari ini untuk menerima berkat-berkat Tuhan. I understand it's cold outside, but we're so glad that we're ready to receive God's words, blessings tonight. Minggu ini
atau paling tidak malam ini sampai 3 hari ke depan menurut perkiraan akan hujan terus. This week, at least starting tonight and the next 3 days, according to the weather forecast, it's going to be raining. Itulah sebabnya rencananya kita harusnya mengadakan acara social night, yaitu Saturday Night Live yang dikoordinir oleh anak muda kita. And we have a plan to have a social night on every Saturday night of the month. Kita mencoba membuat satu tradisi yang baru di gereja kita, We want to start or create a new tradition in our church, di mana kita mengadakan acara social night setiap minggu keempat, yaitu Youth Sabbath di kampus kita ini. where we're going to hold or conduct a social night on the 4th weekend or Sabbath after the Youth Sabbath, Dengan harapan supaya anak-anak kita itu kita fasilitasi mempunyai tempat untuk bersosial bersama-sama, saling mengenal satu dengan yang lain, membawa pacar mereka ke sini, mereka merasa nyaman, dan kalau boleh juga mendapatkan pacarnya di sini, seperti kayak waktu kita masa college ya, dikasih fasilitas. in order for the young people to have space, to have a hangout here, and hopefully they will find their life partner too. Dan tentunya buat kita orang-orang tua juga, jadi untuk mendukung anak-anak kita ini pun juga kita mempunyai kesempatan untuk mempunyai waktu bersama-sama di sini untuk mudahnya setiap Sabat keempat, setiap bulan. Jadi dengan begitu mudah buat anak-anak kita dan kita juga untuk mengingat minggu keempat kita di Gereja Loma Linda. The same goes with all the parents here, so that we too can support them, be with them, and remember every 4th weekend it's our social night together. Anak-anak muda responnya masih belum terlalu tangkap, mereka masih belum melihat kepentingannya ini. Sama juga saya ingat waktu zaman saya di kuliah juga, rasanya kalau acara social night itu kayaknya kita kayak terpaksa gitu. Jadi saya rasa mungkin anak-anak muda ini juga kayak terpaksa, tetapi pada akhirnya nantinya hasilnya itu akan menyenangkan, itu yang kita harapkan. I understand our young people are not quite interested yet, but we believe based on experience, eventually they will understand the value and what good things we can get from this social night. Mudah-mudahan Pendeta Wilson bisa menyemangati anak-anak muda ini, sehingga dengan demikian mereka akan rasa nyaman ya di kampus gereja kita ini. Hopefully we could encourage our young people so that our young people, they will feel comfortable in our church campus. Sebetulnya kita sudah siap, We're pemain ready. band, semua penyanyi sudah siap, makanan pun juga sudah siap, tetapi karena cuaca hujan, kita pikir lebih bagus kita tunda, kita akan mulai nanti bulan Maret. Our music team, our food teams are ready, but due to the weather, we want to postpone it. Mudah-mudahan ini menjadi suatu sarana yang baik buat gereja kita ya. Hopefully this will do more good for all of us. Kalau saudara-saudara lihat di luar sana sudah ada kerangka stage yang telah dipersiapkan, itu adalah salah satu untuk keperluan buat anak-anak muda kita, sehingga dengan demikian mereka bisa difasilitasi untuk berkreasi di panggung. If you see outside, we're building stuff there to make sure the place is good enough for the music team especially to perform. Baiklah, kita akan masuk kepada pelajaran kita pada malam hari ini. Saya berikan judul Hope When Everything Look Hopeless. Saya ada slide-nya. So I'd like to share God's word tonight with the title Hope When Everything Looks Hopeless. Saya ambil ayat inti pelajaran malam hari ini dari buku Roma ayat 5, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Rasul Paulus berkata bahwa kita bisa bersukacita dalam penderitaan kita karena kita mempunyai pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji,
dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Our key texts are found in Romans chapter 5, verse 3 to 5. It says, "And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us." Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan di surga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mempelajari mengenai pengharapan ini yang Engkau berikan kepada kami sesuatu untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena pengharapan ini kami boleh dikuatkan dan mempunyai satu tujuan, yaitu kerajaan surga yang kekal. Berkati masing-masing kami Tuhan agar boleh menerima berkat-Mu ini, karena kami berdoa atas nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Saya sangat yakin bahwa tidak seorang pun di antara kita yang hadir dalam ruangan ini, bahkan pemirsa dimanapun mereka berada, yang terluput daripada tidak mengalami malapetaka. I believe none of us has ever escaped any kind of problems or accident. Satu dan lain hal kejadian, pasti kita pernah mengalami suatu tantangan, suatu pressure, suatu keputusasaan, dan suatu tekanan dalam kehidupan kita. One way or another, we must have faced problems, disappointments, or desperation. Tetapi tentunya kita mengetahui bahwa hanya karena satu pengharapanlah, dengan mengetahui bahwa ada Tuhan yang memimpin kita, makanya kita masih berada di ruangan ini pada saat ini. But because we have hope that our God exists, and that's the reason why we're still here today. Tentu kita bisa mengingat seseorang atau teman atau keluarga kita yang mungkin pernah mengalami suatu tantangan, suatu pencobaan, suatu tekanan yang sangat luar biasa, yang mungkin oleh karena penderitaan yang luar biasa itu mungkin tidak bersama-sama kita lagi. Perhaps we can remember a friend or relative who faced this kind of challenges or pressures, and maybe they are not here anymore. Tetapi di satu sisi yang lain, mungkin juga kita bisa melihat atau mengingat seseorang yang kita mengetahui telah melalui penderitaan yang luar biasa, tetapi kita bisa sangat dikuatkan oleh karena penderitaan atau kesaksian hidup yang dialaminya. Dia tetap bertahan dalam pengharapannya sehingga ia boleh tetap memberikan kekuatan kepada masing-masing kita. Or perhaps we could remember some people who are going through hard times, and because of what they are going through, we become encouraged through their stories. Seringkali saya terkesan atau tergugah dengan penderitaan yang disampaikan oleh Bapak Silaban. Oftentimes I've been touched and blessed by the sharing, the struggles that Pak Silaban shared. Apalagi kalau Pak Silaban sudah mengatakan segala penyakit ada dalam tubuhnya. Especially when he confessed that he has different kinds of diseases. Tetapi kadang saya merasa juga bahwa bagaimana Pak Silaban bisa mengatakan segala macam penyakit ada dalam tubuhnya, tetapi Pak Silaban ini selalu dalam keadaan semangat dan sukacita setiap saat. But I wondered how Bapak Silaban still show the same kind of energy and enthusiasm despite his problems. Tentunya ini adalah merupakan suatu rahasia tersendiri yang boleh menjadi suatu contoh kepada kita bahwa berapa besar pun penderitaan atau tekanan yang kita alami, seperti dikatakan, there's always light at the end of the tunnel. I believe his life, Bapak Silaban's life, is an example. Like there's a saying that says, there's always a light at the end of the tunnel. Harapan saya dengan mempelajari beberapa hal pada malam hari ini, dengan kita membaca beberapa ayat pada malam hari ini, pun akan memberikan satu kekuatan atau satu pengharapan
kepada kita untuk maju melalui segala tekanan dan pencobaan yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Hopefully throughout the journey, short journey tonight across the Bible verses, we find hope and encouragement for our life. Ada beberapa tantangan atau penderitaan yang kira-kira saya mau coba untuk bawakan, yang masing-masing kita telah pernah mengalaminya dalam kehidupan kita. Ini hanya untuk sekedar mengingatkan. Like to share some challenges or sufferings that perhaps some of us could relate to. Boleh slide-nya, Pak? Tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita dimulai daripada waktu masa kanak-kanak, ya. Kita mulailah daripada masa pendidikan. Here are some challenges we experienced since we were young, like education. Saya sangat ingat betul, saya mengalami suatu tekanan atau penderitaan pada waktu saya masih bersekolah, pada waktu SMA. Karena kehidupan yang miskin pada waktu itu membuat saya mungkin tidak mempunyai kesempatan banyak untuk belajar, sehingga saya kurang begitu berprestasi dalam pendidikan. Could remember so well when I was young because we were poor that time, and I was not able to give the best out of myself that time. Hal ini memberikan suatu tekanan yang luar biasa kepada saya, melihat kepada teman-teman yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa dalam pendidikan. It really pressured me when I witnessed some of my friends who really achieve well in their studies. Sebetulnya mungkin bukan saya yang bodoh, tetapi gurunya yang nggak tahu mengajar. Maybe not because I was the one who was not smart, but the teacher perhaps. Saya pikir kita pernah mengalami situasi yang begini. Saya lihat Ibu Sinaga sebagai administrator di Keramat Pulau pada waktu itu mungkin bisa relate kepada ini. I see some of you are smiling, and perhaps Ibu Sinaga was administrator at the time, could relate to this. Tetapi ini adalah suatu tantangan yang sangat nyata, penderitaan yang sangat nyata, sampai-sampai ada anak sekolah yang drop out atau bahkan bunuh diri oleh karena tekanan yang begini ini. It's a real struggle, and we know some students, they face depression or they might end up in suicide. Kemudian kita lanjut kepada tahap yang berikutnya, mencari pasangan hidup. Then the next stage of their life, finding life partner. Ini pun juga menjadi suatu tantangan yang luar biasa yang mempunyai tekanan tersendiri. This too has its own unique way of giving us pressure. Mungkin tidak semua kita mengalami hal yang seperti ini, tetapi tentunya ada juga beberapa yang merasakan tekanan yang seperti begini. Apalagi kalau dikatakan melihat teman-temannya semua sudah ada pasangannya, dan kita masih belum ada, boro-boro ada yang kita lirik, yang melirik kita aja pun nggak ada. You know, maybe not all of us, but I believe some of us face that problem when we wanted to find life partner, but no one is looking at us. Untung aja pada waktu itu ada teman saya yang bercerita bahwa untung aja ada summer katanya. Jadi ada seseorang yang nggak bisa pulang ke rumahnya, jadi akhirnya di situ bertemu. Fortunately, during summertime, because some of us were not able to go home, so I was able to meet someone. Tentu ini merupakan suatu tekanan atau pressure yang tersendiri yang kadang-kadang bisa membuat depresi kepada seseorang. We know it has its own challenges and pressure, and it gives us a problem. Tahap berikutnya, kita pun juga mungkin akan mengalami pressure pada saat kita sudah berkeluarga. But the next step is perhaps we face struggles when we have family. Tekanan bersama dengan pasangan hidup kita. Pressures from our life partner. Yang menjadi pasangan kita untuk berbagi cerita, tetapi ada kalanya kita pun tiba kepada suatu tekanan di mana terjadi pertengkaran yang luar biasa. Sometimes we face quarrels, problems in the family, with our spouse. Bahkan mungkin sampai ada dinding yang berlobang atau piring yang berterbangan. Or perhaps we see some broken walls or broken plates.
Ini menimbulkan suatu tekanan yang luar biasa kepada sebagian orang yang bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan rumah tangga. It does give us pressure, and sometimes it could make or break. Bahkan sampai terjadi kejadian yang sangat tidak diinginkan oleh karena pertengkaran dalam rumah tangga. And sometimes unexpected things happen. Pada saat membesarkan anak-anak kita, pada waktu masih kecil-kecil, bagaimana kita bisa mendisiplin anak kita, bagaimana kita bekerja sama dengan pasangan kita, ini pun kadang-kadang bisa menimbulkan pressure. In raising our children, working together along with our partner and disciplining them is not easy. Tiba kepada masa pertumbuhan anak-anak kita, mulai dewasa, masuk kepada teenager, umur teenager. Soon as they grow up to the teenager years, adolescent years, Apalagi apa yang telah kita ajarkan selama ini sepertinya tidak bermanfaat, malah yang dilakukan yang sebaliknya yang kita ajarkan. especially when it seems that whatever experience we have or knowledge we have are not beneficial to them. Frustrasi yang luar biasa, tekanan yang luar biasa membuat kita kadang-kadang merasa bahwa tidak ada gunanya kita untuk hidup. We become frustrated and we feel useless. Kemudian mulai anak-anak, mulai dewasa dan mulai mempunyai keluarga tersendiri, mempunyai tekanan atau pressure-nya tersendiri. And soon our children, they grow up to become an adult and they will find their own life partners. It has its own pressure. Tekanan atau pressure yang lain yang mungkin kita bisa bayangkan akan sangat menjadi tantangan yang sangat luar biasa adalah masalah kesehatan. Of course, we also face struggles when it comes to our health. Bayangkan saudara-saudara kalau kehidupan kita setiap hari atau setiap minggu harus berkunjung ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan kita, ini adalah merupakan suatu tekanan yang sangat luar biasa sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Silaban. Imagine having weekly checkups for our health. It's not easy to face it. Ya, betul. Ini merupakan suatu tantangan yang sangat luar biasa karena bagaimana kita mau menikmati hidup karena kita harus senantiasa berfokus bagaimana untuk supaya hidup sehat. The challenge or the struggle is real and it's not always easy to face these circumstances. Bersyukurlah kita yang tidak harus mengalami tantangan mengenai kesehatan kita bisa menikmati kehidupan kita yang sehat setiap saat. Be grateful for good health if we could always celebrate God's goodness for our health, our Tekanan body. soal keuangan, financial. Or perhaps financial problems. Tanpa kita sadari mungkin kita telah terbelit dengan segala utang piutang yang demikian banyak yang selalu memborbardir kita dengan bil-bil yang kita harus bayar setiap minggu atau setiap bulan. Some of us struggle with financial debt, Ini bisa menimbulkan suatu tekanan yang luar biasa. and these two could produce Soal pekerjaan, tiba-tiba kita mendengarkan bahwa kita akan di layoff atau tempat pekerjaan kita akan tutup. Sehingga kita harus berjuang untuk mencari pekerjaan yang lain sementara bil dan utang-utang yang lain harus diselesaikan. perhaps the same thing when with our job, if we face layoffs. Dan tentunya banyak hal-hal lain yang luar biasa yang masing-masing kita bisa merasakan tekanan-tekanan yang kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. And of course, there are other things that give us pressures. Besar kecilnya tantangan tentunya sangat bervariasi ya. Whether big or small, it has its own unique problems. Untuk sebagian orang hanya persoalan kecil aja sudah membuat depresi yang luar biasa seperti tidak ada lagi jalan keluar. For some people, small problems could create bigger stress. Tetapi kepada sebagian orang kita sudah bisa melihat bahwa persoalan ini sudah sangat luar biasa, tetapi bisa diatasi dengan sikap yang tenang dan menyelesaikannya dengan baik. But for some, they have developed resilience and they could look calm when they face the problems. Bahkan kita pun jadi dikuatkan bahwa melihat persoalan yang dihadapinya, melihat penyakit yang telah dideritanya selama sekian tahun, tetapi dia tetap tenang dan menjalani kehidupan itu seperti biasa. But we do take courage and encouragement when we see our brothers and sisters who are going through hard times, but they are blessed.
Bagaimana kita bisa mempunyai suatu harapan pada saat sepertinya tidak lagi ada harapan? So how can we have hope when everything looks hopeless? Di tengah penderitaan yang kita alami, bagaimana kita bisa bersukacita menghadapi tantangan yang menjadi penderitaan kita? In the midst of our suffering, how can we have joy? Next slide. Saudara-saudara pasti tahu foto ini, dia adalah Robin Williams. Perhaps some of us are familiar with this guy. He's Robin Williams. Seorang movie star dan komedian yang sangat terkenal. Was a movie star and famous comedian. Sangat tidak bisa dibayangkan bahwa dia mengakhiri hidupnya dengan suicide pada tahun 2014 karena dia suffer of depression. Could you imagine he committed suicide in the year of 2014? Bayangkan saudara, kalau kita pikir-pikir apa yang kurang daripada Robin Williams ini. Sometimes we could try to imagine what was lacking from his life. Dia sangat kaya, dia He sangat was terkenal, rich, famous. dia sangat disukai oleh anak-anak, bahkan kalau kita lihat movie-movie-nya dia banyak, dia permainannya dengan anak-anak. He was even loved by the children in his movies. Tetapi inilah yang terjadi apabila kita tidak tahu bagaimana untuk mengontrol tekanan atau depresi yang ada dalam kehidupan kita. But perhaps this what happened if we don't know how to control the depression or stress in our life. Dan kalau tidak mempunyai suatu pengharapan sebagai pegangan hidup, maka akan terjadi demikian. And when we have no hope to hold on to, then we will face the same Mungkin fate. kita mengatakan, ya dia Robin Williams, dia mungkin tidak bertuhan, makanya dia bisa begitu. Perhaps we could always say because he has no God, he was an atheist, and he had that experience. Tetapi ini tidak juga menjadi satu ukuran. Sebetulnya banyak contoh-contoh lain, bahkan ada pendeta dari mega church pun juga yang mengalami hal yang sama oleh karena tidak bisa mengontrol depresi, tekanan dalam kehidupannya. But perhaps it's not necessarily so because we also found committed Christians like mega church pastor who also committed the same problem. Saya tidak buatkan di sini contohnya karena itu tidak terlalu penting, tetapi kita mengetahui bagaimana efek daripada depresi, tekanan yang kita tidak bisa kontrol dalam kehidupan kita. And I was not able to put it up, but we all understand the problems, the pressures when we face them. Apa yang menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen agar kita bisa mempunyai suatu pengharapan pada saat kita tidak punya harapan? So what is our anchor? What could be our foundation when we want to have hope when everything looks hopeless? Saya menemukan ada 3 hal yang sangat penting yang saya bisa sampaikan di sini. Mungkin ada yang lain tetapi saya hanya buat 3. Yang pertama dikatakan adalah rely on God's presence. So here are the 3 things that we all could rely on. And the first one is rely on God's presence. Bersukacita dalam penderitaan kita bukan berarti kita merayakan saat kita mendengar berita buruk, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan. All right, it means that we need to have joy in our sufferings, but it doesn't mean that we celebrate when we heard bad news. But we believe that God is delivering us from our problems, and understand that the problems that we face is not a punishment or disappointment, but it's something that is meant to prepare us. Menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, itu adalah merupakan suatu langkah pertama untuk kita bisa mengatasi depresi kita. Understanding or relying on God's presence is the first step. Yakini bahwa penderitaan yang kita alami bukanlah hukuman atau kekecewaan. Understand that whatever we face is not some sort of punishment. Tetapi kita sedang dipersiapkan untuk suatu suasana atau keadaan yang akan datang yang kita belum bisa melihatnya. But we're all being prepared for something that we have not imagined yet. Pada saat kita mengalami penderitaan itu, kita diingatkan
untuk berdoa lebih banyak dan memohon kelepasan atas kealpaan kita bersama-sama dengan Tuhan. And when we face that problem, we can always take more time to pray. Tuhan menjadikan penderitaan untuk mengingatkan akan adanya Tuhan untuk tempat kita bergantung. God used suffering so that we all can lean to Him. Kita harus yakinkan bahwa pada saat kita mengalami tekanan, mengalami pencobaan yang luar biasa itu, bahwa Tuhan mempunyai satu rencana agar kita lebih kuat untuk hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu. We need to understand that through sufferings, God has a plan. Amsal 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Psalm 23 verse 4, it says, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Apa yang kita takutkan apabila kita menyadari dan mengetahui bahwa Allah present bersama-sama dengan kita? What do we fear when we rely on God's presence? Dalam Amsal yang lain, Raja Daud menunjukkan alasan lain bersukacita oleh karena pengampunan. Amsal 31 ayat 1 dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. And another note in Psalms 31 verse 1, it says, in you, O Lord, I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in your righteousness. Tidak ada yang perlu kita takutkan, bagaimana besar pun penderitaan, tekanan yang kita alami, apabila kita menyadari bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. There is nothing to be afraid of when we experience problems, knowing our God is present. Rely on God's presence. Always remember to rely on His presence. Yang kedua, rely on God's provision. Second one, rely on God's provision. Dalam Korintus 2 Korintus 12 ayat 7, Rasul Paulus menyatakan penderitaannya yang luar biasa. Dikatakan, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. In 2 Corinthians 12 verse 7, Paul reveals that he was suffering from the thorn on the flesh. Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa bagi Paulus agar dia tidak menjadi sombong. God is so concerned about Paul not becoming proud. Kadang dalam kecukupan kita atau bahkan kelebihan kita bisa lupa yang mengakibatkan kita menjadi sombong. Sometimes in sufficiency or in abundance, we might be proud. Jangankan dalam kecukupan dan kelebihan kita menjadi sombong. Dalam kekurangan kita pun juga kadang kita bisa menjadi sombong. Or sometimes in our deficiency, we also could take pride. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. And this is what Paul meant when he said, I was given thorn on my flesh. Dalam situasi kita pada saat ini, Tuhan ingin menyampaikan bahwa kasih-Nya yang diberikan kepada kita sangat cukup kepada kita. In these problems, God wants to remind us that His love, His grace is sufficient for us. Pada saat kita merasa sangat lemah, ketahuilah bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk lebih kuat dari hari yang sebelumnya. Remember, when we feel weak, God is preparing us to be stronger. Yang ketiga, And the third one, rely on God's power. rely on God's power. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Corinthians 12 verse 9 says, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Dengan ketiga hal ini, paling sedikitnya kita diingatkan kembali bahwa kita bisa rely on God and God alone. With these three things, we all can be assured that we all can rely on Him. Pada saat kita tiba pada situasi yang kita merasa bahwa hopeless, tidak ada lagi jalan keluar, maka kita bisa rely on God's presence, God's provision,
and God's power. Remember, when we feel hopeless, when we face through these circumstances, we Next. can always rely on God's presence, God's provision, and God's Next slide. power. The greater the enemy comes at you, the greater Jesus is in you. Lebih besar kuasa sang musuh datang padamu, lebih besar kuasa Yesus berada dalam engkau. Menyadari akan hal ini, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kita pada saat kita tiba kepada suasana di mana sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. If we realize this statement, it will give us power to live through these difficult times. Maka saat kita lemah, Feel weak, maka ia sangat kuat. Dan ingat, lebih besar tantangan kita, maka akan lebih besar kuasa Kristus dalam diri kita apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. and if we are weak, He is strong. If we all will always depend on Him. Kiranya ini akan memberikan satu kekuatan untuk kita melangkah dengan tantangan yang akan kita hadapi di depan kita. Tuhan berkati. May this give us encouragement for what comes ahead of us. God bless us all. Puji Tuhan untuk firman yang kita baru dengarkan bersama-sama. Tuhan adalah tempat di mana kita bisa harapkan di saat kita tidak memiliki pengharapan. Baiklah, kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terdapat di dalam lagu Sion nomor 292, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu segala berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkat-Mu meski hatimu berat. Kau kan bergemar tak lagi penat. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kamu lihat orang yang harta, ingat lebih indah harta di surga. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli,
akan kamu terima di negeri suci. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kepasan Tuhan mau berikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga sepanjang perjalananmu dunia. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Doa pembukaan oleh Elder Maksi Hutagaul. Doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena pada malam hari ini kami telah diingatkan untuk memberikan pengharapan dan kekuatan hanya kepada Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami senantiasa. God's presence, God's provision, dan God's power. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa bergantung kepadamu, mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kami, dan menyadari bahwa persoalan itu adalah Tuhan izinkan terjadi untuk memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, agar kami boleh senantiasa melihat kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, dan lindungi kami dalam perjalanan kami, boleh tiba di rumah dengan selamat dan beristirahat pada malam hari ini. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami, ampuni kami dari segala dosa kami Tuhan, dan menangkan berdoa. Amin. Sekianlah acara kita pada malam ini, sampai kita bertemu kembali pada kebaktian kita selanjutnya Jumat malam nanti. Selamat malam.